宗主亲自布下的禁制，只进不杀黄金。战神威压，有空长刀，这太让我失望了。压战神。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa untuk hari Sabtu pagi, kita akan melanjutkan tonggua dari Fearless Battle Spirit, tepatnya untuk episode 66, yang dimana episode kali ini kita akanlah melihat pertarungan hidup dan mati antara Chinan melawan senior Leng Feng. Kita akan melihat siapa yang jauh lebih kuat dari antara mereka berdua. Sedangkan pastinya untuk teman-teman dari Chinan, mereka pasti juga akanlah bekerja keras untuklah menyelamatkan para tetua yang telah ditangkap oleh Tuan Ouyang Jun. Ya, sudah pasti ini akanlah menjadi sebuah pertarungan yang sengit ya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, untuk Huang Long, mereka bertiga ini mencoba untuklah bersandiwara dengan menanyakan mengapa mereka berdua masihlah di sini. Bukankah setengah dari sekte telah pergi ke aula kehidupan dan kematian untuklah melihat pertarungan Chinan melawan senior Leng Feng? Karena ini adalah sesuatu yang begitu sangatlah baik, seharusnya mereka tidak boleh meninggalkan kesempatan. Dan juga dia mendengar kalau Chinan telah membawa kembali banyak harta karun dari penggunungan naga dan harimau. Dan ini juga membuat mereka mendapati kesempatan untuk memiliki beberapa harta karun di sana. Mendengar berita tersebut, dua penjaga yang harusnya berdiam diri di sini untuklah menjaga tetua Sanlo agarlah tidak kabur, mereka menjadi begitu sangatlah iri karena mereka juga inginlah mendapati sebuah harta karun dari Chinan. Ditambah mereka memprovokasinya kalau Chinan akanlah dihabisi oleh Tuan Ouyang Jun. Jika mereka terlambat, maka mereka akanlah kehilangan kesempatan. Dan salah satu penjaga di sana langsunglah menghasut temannya, "Ayo kita pergi dan mengambil kesempatan untuklah harta karun tersebut." Tetapi temannya lebih takut tentang hukuman jika mereka meninggalkan tempat seperti ini. Sayangnya satunya lagi berkata, ini ada sebuah formasi terlarang yang sama sekali tidak bisa untuklah dihancurkan. Jadi bagaimana bisa untuk kakek-kakek tua seperti ini melarikan diri begitu saja? Dan dia meyakinkan kalau mereka berdua tidak akanlah mendapati sebuah masalah. Waduh, cari gara-gara ini Maya. Sehingga dia pun terhasut dan mereka berdua meninggalkan tempat tersebut. Setelah ruangan benar-benar tidak ada penjagaan, Gong Yang langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menyelamatkan tetua Sanlo. Lantas untuk tetua Sanlo menjadi begitu sangatlah bingung mengapa Gong Yang bisalah berada di sini. Dan untuk Gong Yang tidak bisa menjelaskannya karena ini adalah keadaan darurat dan tidak nyaman untuklah mengatakan lebih banyak lagi. Intinya di sini dia tidaklah bisa untuk menyelamatkannya, melainkan dia meminta sebuah bantuan untuklah Chinan karena untuk Chinan memberikan sebuah dua barang yang disebut sebagai Dundizu serta peta rahasia pasir emas yang diberikan oleh Chinan. Dan mereka juga mempunyai sebuah drama untuklah mengakhiri semua permasalahan ini. Jadi, permintaan mereka kepada tetua Sanlo yaitu bekerja samalah dengan mereka. Sementara itu, untuk Chinan dan juga Leng Feng telah berada di aula kehidupan dan kematian. Penatua di sana tidaklah berpihak kepada siapapun guys. Dia tetaplah netral. Di sini, dia langsunglah memperingati kepada mereka berdua. Pertarungan hidup dan mati adalah pertarungan yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Karena dari pertarungan ini, tidak boleh ada yang menyerah sama sekali. Ya intinya harus ada yang mati, udah gitu aja guys. Ditambah juga untuk para penonton, tidaklah bisa untuk melihat sama sekali pertarungannya. Jadi mereka hanya bisa melihat hasil dari pertarungan tersebut. Dan untuk pasukan dari Tuan Ouyang Jun tidaklah begitu mempermasalahkannya karena mereka sangatlah yakin
kalau Qinan akanlah dihabisi oleh Leng Feng, dan mereka semua mempertanyakan siapa yang akanlah mengumpulkan mayat untuk Qinan hari ini. Hai. 那便生死有命，收尸呢？各自使出的底牌，岂能让旁人？ Lalu pertarungan Qinan melawan senior Leng Feng langsunglah dimulai. Dari berbagai serangan yang digerakkan oleh Leng Feng, Qinan dapatlah menahan semua serangan tersebut dengan begitu mudah. Sedangkan untuk penatua balai hukuman, dia datang untuklah menemui pemimpin klan dengan memberikan sebuah gulungan yang berisikan sebuah informasi begitu rahasia. Dan untuk pemimpin sekte Xuanling langsunglah menyebutkan ini berasal dari leluhur sekte Xuanling yang berada di Gunung Kunwu. Dikatakan juga bahwa Shahuang dan juga pemimpin wanita itu sangatlah penting di sekte Xuanling seperti ini. Sehingga untuk pemimpin sekte meminta kepada penatua balai hukuman, perlakukanlah ketiga pemimpin sekte dengan begitu baik. Untuk permasalahan ini kita masihlah belum tahu ya. Takutnya ini hanyalah sebuah drama yang telah dibuat oleh Gongyang dan hanya akal-akalan mereka lah untuk menipu pemimpin sekte Xuanling. Setelah mendapati informasi tersebut, pemimpin sekte Xuanling langsunglah pergi dari sana karena ada beberapa urusan yang haruslah dia selesaikan. Dan kita kembali ke dalam pertarungan Qinan melawan Leng Feng, yang dimana Leng Feng sudah sangatlah percaya diri kalau dia begitu sangatlah kuat dan tidak tertandingi oleh Qinan. Dia mengeluarkan tombak pedang dalam jumlah yang begitu banyak dan langsunglah menerjang ke arahnya. Tetapi ketika Qinan menggunakan mata dewa merahnya, tubuhnya langsunglah terhenti begitu saja. Dan dengan begitu santainya, Qinan melangkah ke arah samping untuklah menghindarinya. Setelah merasa aman, Qinan pun langsunglah melepaskan kekuatannya yang membuat tubuh dari Leng Feng langsunglah terluka. Hal ini membuat dia menjadi sangatlah kebingungan mengapa sosok seperti Qinan bisa mendapati kekuatan seperti ini. Dan dia mempertanyakan dari mana dia mendapati kekuatan seperti ini. Qinan hanya menjawab dia tidak perlu tahu dari mana dia mendapati kekuatan seperti ini, karena informasi yang diterima oleh orang mati itu sama sekali tidaklah berguna. Waduh, mendengar itu Leng Feng menjadi begitu sangatlah marah karena bisa-bisanya sosok seperti Qinan mencoba untuklah meremehkan dirinya. Dan dia mengerahkan pedang yang begitu besar dari arah belakang Qinan. Sayangnya pedang tersebut langsunglah ditahan dengan jiwa dewa perang, sembari memperlihatkan sekarang dia telah berada di Rahasia Tian tingkat 9. Dan itu setara dengan kemampuan Ouyang Jun. Melihat itu, dia pun menjadi begitu sangatlah ketar-ketir dan sangatlah tidak percaya. Hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja, Qinan bisa mencapai seperti ini. Iya jelas dong. Lalu Qinan pun langsunglah melayang dan mengangkat pedangnya ke atas, yang membuat beberapa guntur langsunglah keluar dan dia akanlah mengakhiri hidup Leng Feng sekarang juga. Sedangkan untuk Leng Feng yang sudah mengetahui kalau dirinya ini tidak akan pernah bisa untuklah menang melawan Qinan, dia pun langsunglah berlutut dan mengakui kekalahannya. Serta dia memohon ampun untuklah semua ini. Lalu Qinan langsung meminta kepada dia untuklah berlutut. Dan dia pun langsunglah mengiyakannya guys. Waduh, udah kayak anjing peliharaan ya. Pada awalnya Qinan masih memiliki rasa manusiawi dan dia akanlah memaafkannya. Sayangnya Qinan mengingat semua perkataan dari Tuan Ouyang Jun yang sebelumnya dia mengajak Qinan untuklah bergabung kepada aliansinya. Sebab jika bergabung dengannya, siapapun tidak akan pernah bisa untuklah menyinggung dirinya. Bahkan jika dia telah berhasil untuklah menghabisi seseorang di sekte Xuanling, maka semua orang tidak akan ada yang bisa untuklah menghentikannya. Atau lebih tepatnya, lu bebas untuklah melakukan apapun suka-suka hati lu lah. Selama lu berada di sampingnya Tuan Ouyang Jun, maka semuanya akanlah aman-aman saja. Waduh, ini namanya backingannya terlalu kuat. Setelah mengingatnya, Qinan sangatlah yakin jika dia melepaskannya, Leng Feng pasti akanlah berbuat sesuatu yang lebih buruk lagi.
dan dia mempertanyakan sudah berapa banyak murid yang telah dia habisi. Jika dia melepaskan dirinya begitu saja, sudah pasti dia akanlah mengulanginya lagi dan akanlah merugikan seluruh para murid yang berada di sini. Jadi dia akanlah mengakhiri hidupnya, sehingga Leng Feng pun langsunglah ditebas dan meninggal dunia. Serta formasi tersebut pun langsunglah terlepas dan mereka bisa melihat pemandangan yang begitu sangatlah menakjubkan, di mana Leng Feng sudahlah meninggal dunia. Hai. Pihak dari Ouyang Jun yang melihatnya pun sangatlah tidak percaya kalau Qinan bisalah mengalahkan senior Leng Feng. Lalu untuk Qinan sendiri langsunglah mengunuskan pedangnya ke arah Tuan Ouyang Jun dengan mempertanyakan siapa lagi yang ingin melanjutkan tantangan pertarungan hidup dan mati. Sehingga Ouyang Jun pun langsunglah terprovokasi dengan meminta kepada mereka semua yang berada di belakangnya, siapapun yang bisa untuklah menghabisi Qinan, maka akanlah diberikan hadiah telur emas yang berumur 5 tahun. Akan tetapi dari antara mereka semua tidak ada yang berani sama sekali. Dan Ouyang Jun memberitahu kepada mereka kalau Qinan baru saja mengalami pertempuran yang begitu hebat, sudah pasti dirinya telah kekurangan energi spiritual. Dan ini adalah kesempatan mereka untuklah mengalahkan Qinan. Sayangnya, hasutan dari Tuan Ouyang Jun sama sekali tidak ada yang menggubrisnya. Mereka semua takut kepada Qinan, guys. Hai. Dan Ouyang Jun langsunglah menambahkan hadiahnya. Siapapun yang bisa untuklah mengalahkan Qinan, maka mereka bisalah menjadi komandan di aliansi miliknya. Sayangnya, tidak ada yang berani lagi. Alhasil, Ouyang Jun yang begitu sangatlah marah serta kecewa kepada mereka, dia langsunglah memilih sendiri serta memaksa salah satu dari mereka yang bernama Huang Yun untuklah melawan Qinan. Mampus lu dipilih sendiri kan? Sementara itu untuk Qinan yang sudah berhasil untuklah mengulur waktu dan melihat kalau Gongyang Huanglong sudah berada di sana, berarti misi penyelamatan mereka telah selesai. Dan sekarang waktunya dia untuklah beraksi, yang dimana Qinan akanlah meninggalkan tempat ini secepat mungkin, atau lebih tepatnya ia melarikan diri ya. Dan Qinan pun langsunglah mencoba untuk memprovokasi mereka kembali. Jika dari antara mereka tidak ada yang berani untuklah bertarung satu melawan satu, lebih baik mereka semua turun dan menghadapi dirinya. Waduh, malah jadi pertarungan solo versus squad. Kalau benar-benar terjadi sih ya wassalam untuk Qinan sendiri, guys. Tetapi sepertinya tidak akanlah terjadi karena untuk setelah ini Qinan akanlah mencoba melarikan diri dan pergi dari sekte Xuanling, karena jika diteruskan maka merekalah yang akan mendapati masalah. Ya untuk Tuan Ouyang Jun serta lainnya tidak begitu masalah. Tetapi untuk para tetua-tetua yang berada di pihaknya Ouyang Jun itu menjadi masalah juga. Belum lagi untuk pemimpin sekte serta lainnya, itu adalah masalah besar untuklah Qinan, guys. Ya intinya kemampuan dari Qinan masihlah belum cukup ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 沙皇精，真是威压！有空长刀，这太让我失望了。压战神。